Sesungguhnya nikmat Islam itu bukanlah nikmat yang biasa. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang seluruh dunia yang diberi nikmat Islam hanya 80 orang saja. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir, diceritakan oleh Imam Bukhari, orang seluruh dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam hanya sepasang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah radhiyallahu anha. Demikianlah keagungan dan mahalnya nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam hadis, sesungguhnya orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari 1000 orang, hanya 1 orang saja yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun yang 999 orang dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, kirimkanlah dari anak cucumu bagian untuk neraka." Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Allah, berapa orang yang harus dikirimkan ke neraka?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, setiap 1000 orang 999 kirimkanlah ke dalam neraka." Hadirin yang mulia, dimanapun saudara-saudara sekalian berada, demikianlah pentingnya iman, demikianlah mahalnya nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jangan sampai kita tertipu dengan keadaan-keadaan. Jangan sampai kita tertipu dengan segala macam suasana di sekitar kita. Segala sesuatu bisa kita korbankan, tapi kita jangan sampai mengorbankan iman kita. Jangan sampai mengorbankan Islam kita. Maka kita akan celaka selama-lamanya kalau kita berani-berani mengorbankan iman dan Islam kita. Tapi bila kita kehilangan dunia dengan seluruh isinya umpamanya, selagi iman dan Islam masih ada dalam hati kita, selagi iman dan Islam masih ada dalam diri kita, kita akan menjadi semulia-mulianya manusia. Nanti akan menjadi raja-rajanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, bagaimana supaya nikmat iman dan nikmat Islam ini supaya menetap di dalam hati kita? Maka di antara usahanya yaitu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensyukuri nikmat iman kita, nikmat Islam kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman dan Islam ini wujud di dalam diri kita. Dikatakan oleh seorang ulama, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat iman dan Islam, maka pahalanya ditulis oleh para malaikat setahun sebelum cukup waktunya. Karena agungnya nikmat iman dan Islam, maka agung juga nikmat balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara cara supaya nikmat iman dan Islam tetap di dalam hati kita,
sampai kita meninggal dunia adalah dengan mencintai orang-orang iman, dengan cara mencintai orang-orang Islam, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para wali, mencintai para ulama. Karena apa? Karena sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya seseorang itu besok di akhirat maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama bahwa di antara tanda seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah atau mati tidak di dalam keadaan iman, mati tidak di dalam keadaan Islam, adalah bila di dalam hatinya ada kebencian kepada orang-orang soleh, ada kebencian kepada orang-orang ahlul iman, ada kebencian kepada orang-orang yang dikaruniai iman. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan iman dan Islam, adalah orang dalam hatinya selalu timbul kecintaan kepada orang-orang iman, kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kecintaan terhadap seluruh orang-orang yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat, dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara supaya iman dan Islam tetap di dalam hati kita, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di dalam agamamu. Tetapkanlah hati ini di dalam agamamu, istiqomahkanlah kami di dalam agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada iman dan Islam kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya nikmat Islam itu bukanlah nikmat yang biasa. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang seluruh dunia yang diberi nikmat Islam ini hanya 80 orang saja. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir, itu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam ini hanya sepasang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di Siti Sarah. Demikianlah keagungan dan mahanya nikmat iman dan Islam. Diceritakan di dalam hadis, sesungguhnya orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang saja yang dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang 999 dimasukkan ke dalam neraka. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, kirimkanlah dari anak cucumu bagian untuk neraka." Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Allah, berapa orang yang harus dikirimkan ke neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, setiap 1000 orang 999 kirimkanlah ke dalam neraka."
Demikianlah mahalnya nikmat iman, nikmat Islam. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam ini. Jangan kita tertipu dengan keadaan-keadaan atau suasana-suasana di dunia ini. Segala sesuatu bisa kita korbankan, tapi kita jangan sampai mengorbankan iman kita. Jangan sampai kita mengorbankan Islam kita. Kita akan celaka selama-lamanya. Tapi bila kehilangan dunia dengan seluruh isinya umpamanya, selagi iman dan Islam masih ada di dalam diri kita, kita akan menjadi makhluk yang mulia, menjadi orang yang mulia, masuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT dalam surganya Allah SWT. Bagaimana supaya nikmat iman dan Islam ini supaya menetap dalam hati kita? Kita harus mensyukuri iman kita, kita harus mensyukuri nikmat Islam kita.